Udah 5 tahun lebih nih Kebun Desain sering mendaftarkan merek teman-teman UMKM nih Jess. Ya. Kan artinya pengalamannya udah tinggi lah. Udah 5 tahun kayak gitu. Dan biasanya kendala-kendala apa sih yang sering dihadapi di websitenya DJKI? Karena kamu sering bilang, wah ini website error, gitu. Apa nih di websitenya itu kenapa gitu? Ya terjadi di 2 tahun terakhir lah, sama tahun 2024 kayaknya nih. Jadi statusnya itu dia dapat usulan penolakan. Oke. Nah, tapi surat penolakannya itu tidak ada. Oke. Sehingga kita itu mau menyanggah itu susah. Karena tidak ada surat penolakannya. Iya. Nah ini gawat nih, bug atau error dari website ini. Karena usulan penolakan ini kan ada deadline-nya nih, 30 hari harus dijawab gitu. Waktunya berjalan terus, sedangkan kita nungguin surat nggak muncul-muncul. Mana nih surat? Saya mau isi gitu kan? Iya, mana nih suratnya nih? Saya mau sanggah nih. Kita kan nggak tahu nih, misalkan ini tuh usulan penolakannya karena apa gitu. Kan ketika menulis sanggahan kita harus tahu penyebabnya dulu dong. Penyebabnya misalkan disamakan dengan merek ini. Nah kita pembelaan lah gitu. Misalkan produknya beda, logonya beda misalkan. Atau misalkan usulan penolakan karena misalkan menggunakan kata umum. Padahal kita tidak menggunakan kata umum, miskomunikasi lah gitu. Ya berarti kita sanggahannya tentang itu gitu. Nah ini kita menulis sanggahan tentang apa nih gitu. Gak ada ininya. Mungkin contohnya gini lah, saya punya merek Erigo misalkan. Ya. Kemudian kita daftar. Nah ya. Dan ternyata ada usulan penolakan. Bener. Di usulan itu kan nggak dijelasin ya, statusnya usulan penolakan misalkan. Iya cuman gitu aja. Nggak dijelasin, kenapa nih? Iya nggak dijelasin. Erigo yang saya mau ditolak gitu ya? Iya. Ada usulannya. Nah usulan itu, penjelasan detailnya itu ada di surat. Di surat usulan penolakan. Usulan penolakan yang nanti kita download gitu atau gimana? Ya, di download, dilihat langsung bisa. Ada di inboxnya, di inbox surat gitu. Dari surat itulah yang nanti kita download, kemudian kita sanggah di situ karena ada form penyanggahnya gitu ya. Bener. Wah fatal sih kalau sampai surat itu sampai nggak ada ya gimana ya? Ya iya itu. Bener. Nah ini akhirnya kita bahas juga karena sering terjadi nih. Bahkan saya nih yang sekarang juga udah lagi menangani ini. Wah nggak muncul, udah lapor ke DJKI-nya, suruh nunggu, tapi masih belum muncul juga gitu. Iya. Katanya itu ya ada klien yang dia daftar sendiri, terus ditolak, terus sekarang datang ke kebun konsultasi pengen minta dibantuin penyanggahnya itu ya? Ada beda lagi tapi. Oh beda lagi. Kalau itu mah ada itu mah. Mau ada, oke. Ada. Okay. Tapi kalau yang klien saya nih yang ini yang klien Kebun Desain. Yang dari awal berarti? Yang dari awal kita daftarin, surat sanggahannya nggak ada. Oke. Surat penolakannya. Gawat nih kalau misalkan 30 hari gak muncul-muncul kan kita jadi otomatis tolak gitu. Iya. Kita udah komplain ke pihak DJKI-nya cuman ya disuruh menunggu dulu gitu ya. Iya, udah dibuatkan laporannya katanya dilaporkan ke pihak IT-nya. Ya suruh menunggu gitu. Iya sih. Udah 2 kali laporan ini. Udah 2 kali. Udah 2 kali laporan ini. Belum muncul juga nih. Ya artinya 1 kali laporan ditunggu dulu mungkin 3 hari. 3 hari. Ya. Oke, 3 hari nggak muncul juga. 3 hari nggak muncul juga. Laporin lagi karena kalau nggak dikejar takut nggak muncul ini, gawat. Wah berarti teman-teman nih ya, kalau teman-teman itu pakai jasa ataupun daftar sendiri kayak gitu ya, ada usulan penolakan harus dipantau nih surat penolakannya ya. Iya harus dipantau bener, gak cuma mantau statusnya aja, tapi dapat usulan penolakan nih, misalkan cek di inbox ada nggak? Kalau nggak ada buru-buru lapor gitu. Sebetulnya ada kesempatan buat kita melakukan sanggahan. Jangan dulu menyerah kayak gitu ya. Oh usulan penolakan. Wah ini mah pasti ditolak nih misalnya gitu ya. Karena Kebun Desain aja beberapa kali meloloskan yang
dapat usulan penolakan, tapi kita coba sanggah gitu, lolos gitu. Itu udah beberapa kali ya. Wow, udah beberapa kali. Dan alhamdulillah lolos semua. Lolos. Sanggahan kita. Lolos. Soalnya ada duga kan kita bikin tuh tutorialnya. Cara membuat sanggahan. Yeah. Tapi ada teman-teman UMKM yang daftar sendiri, terus dia bikin sanggahan sendiri kayak gitu ya. Tapi ditolak juga katanya di kolom komentar video kita tuh ya. Iya. Bang, padahal udah ngikutin tapi kok ditolak? Ya soalnya biasanya kan bisnis beda-beda ya. Beda-beda memang. Di kebun desain juga ada yang ditolak juga ada. Oke. Yang udah kita sanggah ya tetap ditolak gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Iya. Biasanya memang terlalu mirip dan susah untuk susah untuk pembelaan dirinya. Ya, terlalu mirip lah. Ya biasanya kan kayak gitu mah konsumennya juga kita kan udah kasih tahu ini mirip banget nih sama ini. Tapi pengen menjajal dulu kayak gitu kan. Ya. Suka ada tuh konsumen yang kayak gitu kan. Ya. Ya risikonya ditolak ya gitu. Ya mau dikasih sanggahan juga kita udah tahu kan dari awal nih potensi ditolaknya tinggi gitu. Ya. Tapi ya karena penasaran biasanya ya teman-teman klien-kliennya kebun desain pokoknya ini emosional gitu. Ya tapi potensinya tinggi buat ditolak gitu ya. Ya kalau mau jajal nggak apa-apa kayak gitu ya. Bahkan ada yang 2 kali. 2 kali? Ada yang 2 kali. Daftar lewat kebun desain? Lewat kebun desain. Daftar sekali nih. Disebutin aja lah nggak apa-apa lah. Namanya itu ada bela-belanya. Rabela kalau salah. Rabela ya. Mas ini ada Rabela nih udah ada yang pakai nih. Skincare nih. Kemungkinan ini ditolak. Ya udahlah katanya coba dulu katanya. Mas dapat usulan penolakan nih. Tapi kemungkinan ditolak juga nih. Ya, soalnya tapi mau gimana gitu. Kita bantuin sanggah. Tapi tetap nih ini potensi ditolaknya tetap tinggi nih. Karena ya tadi udah sangat tinggi gitu. Dari awal juga udah begitu kan. Akhirnya kita sanggah juga. Bener lah ditolak. Ditolak. Mas ditolak lagi nih. Terus gimana mas? Ya udah kalau mau daftar lagi ganti nama. Sama dia diganti nama. Tapi tetap ada rabelanya. Okay. Mas ini yang masalah nih rabelanya nih. Harus dihapus. Jangan pakai itu. Pakai yang lain. Nggak bisa mas katanya, ini udah rembuk sama istri, pengen ada itunya tetap katanya. Pengen tetap ada kata itunya. Diajuin lagi aja katanya. Oh ya udah kalau gitu. Sekarang masih pengajuan masih berarti? Masih ya. proses. Ya mudah-mudahan sih. Ya pesimis sih, kita yang mengajukan jadi pesimis tuh. Jadi maksudnya wah gimana nih gitu. Memang suka ada nama-nama yang sama itu, bahkan kelasnya sama gitu ya, tapi lolos, diterima. Ya. Tapi kategorinya beda. Kategorinya biasanya beda. Itu pun tetap ada penolakan dulu biasanya. Tapi tetap aja itu potensi untuk ditolaknya tetap tinggi gitu kan. Tetap tinggi. Dan ini wah nih gimana gitunya, kita ngakal akhirnya kita mengulik-ngulik gimana pembelaannya gitu. Ketika nanti dapat usulan penolakan akhirnya jadi ngarang-ngarang gitu pembelaan. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, terkait dengan website yang error nih. Ya. Ini udah 5 tahun, kita 2 tahun terakhir nih begitu terus ya. 2 tahun begitu terus. Banyak. Jadi wajib banget segera lapor lah kalau yang komen juga banyak tuh di YouTube Kebun Desain. Cuman belum dibales komen-komennya. Bang saya dapat usulan tapi nggak ada di inbox katanya. 0 katanya. Nah itu harus segera lapor ke DJKI. Nah itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah banyak masalah nih, website DJKI udah deh pengen sama yang udah Pakai jasa aja. Yang udah punya pengalaman 5 tahun kayak Kebun Desain, gimana nih? Boleh buat teman-teman yang mau daftar merek melalui Kebun Desain, bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi juga ada. Mau sekalian sama logonya juga bisa. Nah itu ya teman-teman ya, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta di share biar bermanfaat ke teman-teman yang lain. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.